Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu tentang sifat-sifat koloid yang sudah kita bahas di bab-bab terdahulu. Oke, sifat koloid ini kita tuliskan ada 7. Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal itu semacam penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Misalkan kalau kita jalan malam hari berkabut, nah maka sinar matahari itu sinar mobil itu akan kelihatan. Ya. Kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown itu gerak siksa dari partikel koloid. Ya, gerak Brown. Kemudian sifat yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis itu adalah pergerakan partikel koloid yang dipengaruhi oleh medan listrik, ya. Pergerakan partikel koloid yang dipengaruhi oleh medan listrik. Kemudian sifat yang keempat yaitu adsorpsi, yaitu penyerapan oleh partikel koloid pada permukaan, ya. Itu. Kelima yaitu koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid. Keenam, dialisis. Dialisis ini pembersihan ion-ion yang mengganggu, yang mencemari partikel koloid. Contohnya pada pembersihan darah, cuci darah. Ya. Terakhir ketujuh yaitu koloid liofil dan liofob. Lio artinya cairan, filia artinya suka. Jadi koloid yang suka cairan artinya zat yang terdispersi itu mudah terlarut ke dalam medium pendispersi. Nah, itu suka. Kalau liofob dari lio dan fobia, artinya fobia itu tidak suka. Jadi tidak suka pelarut air. Ya. Contoh yang tidak suka pelarut ini, misalkan minyak atau susu, lemak ke dalam air. Ya. Oke, contoh-contoh untuk sifat koloid ini, yang pertama tadi sudah saya sampaikan yaitu sorot mobil pada malam hari yang berkabut. Nah, untuk gerak zigzag ini ya semua partikel koloid terjadi pergerakan zigzag. Ketika elektroforesis ini contohnya pada pembersihan gas buang dari pabrik, ya. Pembersihan asap pabrik. Ya. Terus kemudian adsorpsi ini contohnya pada norit yang diminum, orang keracunan minum norit ini contohnya itu adsorpsi itu, ya. Atau juga pemutihan gula-gula diputihkan itu dilewatkan pada adsorben sehingga gula yang keruh, yang coklat jadi putih. Kemudian koagulasi ini penggumpalan. Ini terdapat pada delta muara sungai atau pada penggumpalan lateks karet. Ya. Oke, dialisis ini tadi saya sebutkan pada cuci darah, pembersihan darah. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembuatan koloid itu ada 2 macam pada garis besarnya, kondensasi dan dispersi. Kalau kondensasi ini adalah partikel yang ukuran kecil, ukuran larutan dijadiin ukuran koloid. Kebalikannya yang dispersi itu yang ukuran besar dijadiin ukuran kecil, ukuran koloid. Ya, untuk yang dispersi. Oke, kondensasi itu ada 4 contohnya, yaitu reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi, dan penggantian pelarut. Reaksi redoks contohnya ini yaitu pembuatan sol belerang. Ya, ini pembuatan sol belerang, ini reaksi redoks. Kemudian hidrolisis ini pembuatan sol FeOH3. FeOH3 kita reaksikan dengan air. Ya, hidrolisis hidro air, ya, lisisnya bereaksi dengan air. Kemudian dekomposisi lengkap itu adalah pembuatan dari sol AgCl, ya, AgCl, Ag
Ya, ada pembuatan sholat HCL dari AG03 dirangkaikan dengan HCL. Kemudian penggantian pelarut, ini contohnya adalah dari belerang yang terlalu dalam alkohol, kemudian kita masukkan air, diganti pelarut air, gitu ya. Itu contoh yang penggantian pelarut. Yang B, dispersi dari ukuran besar, dari ukuran koloid kecil-kecil. Ya, contohnya ada 3 macam. Cara mekanik itu ditumbuk, yang gede-gede ditumbuk, dikecili, ya. Contohnya sol belerang, ya. Kemudian cara peptisasi itu adalah pemecahan endapan yang terbentuk itu dipecah. Contohnya itu karet dipeptisasi dengan bensin. Contoh terakhir ya brusopredik, yaitu cara ini pembuatan sol logam, ya, menggunakan loncatan bunga listrik, ya. Jadi pakai aliran listrik. Oke, demikian saja tentang sifat-sifat koloid dan pembuatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tidak jelas bisa dibaca di buku paket kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.